biasanya bisa join saja. Saya share screen. Saya record dulu. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ke pertemuan 5. Pertemuan 5 kelas kecerdasan buatan. Di pertemuan ini coba di-mute dulu yang masih hidup speakernya. Oke, thank you. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang logika proporsional ya, proporsional logic. Jadi ini nanti sangat penting sekali, apalagi di bidang kecerdasan buatan ya. Salah satu fungsinya itu untuk merepresentasikan pengetahuan. Jadi dari pengetahuan manusia didekodkan menjadi formula, ya, aturan-aturan. Oke, ini materi pertemuan. Pertama kita review pertemuan sebelumnya, pertemuan 4, terus pengantar logika, operator logika, kesetaraan logika, logika equivalence, inferensi, dan pengayaan materi. Ini mirip logika di SMA. Pernah belajar di SMA tentang logika. Yang nggak jauh beda lah ya. Tolong di mute, ada yang masih oke. Oke. Kita lanjut. Oke, ini review pertemuan sebelumnya, pertemuan 4. Di pertemuan 4 kita membahas tentang inform search ya, teknik pencarian menggunakan informasi selain dari definisi masalah. Jadi kemarin kita bicara tentang fungsi heuristik kemarin ya. Heuristik. Jadi heuristik itu informasi eksternal atau knowledge eksternal yang digunakan untuk menggait, untuk membantu algoritma pencarian sehingga dia lebih cepat, lebih presisi, lebih akurat ya dibandingkan dengan uninformed search ya. Contoh algoritmanya kemarin? Ada greedy best first search, GBFS, dan ada ASTAR. Ya, keduanya ini masih greedy dan ASTAR ini sama-sama turunan dari best first search ya, sama mirip. Bedanya pada saat dia memutuskan node mana yang akan dipilih, yang menggunakan fungsi heuristik. Kalau GBFS menggunakan KN kemarin ya, heuristik. Jadi cuma heuristik saja yang dipakai sama GBFS. Nah, resikonya dia bisa terjadi looping terus menerus. Terus ASTAR menggunakan dua-duanya. Jadi di samping dia menggunakan HN, dia juga menggunakan GN Petcos. Tolong di mute yang masih hidup speakernya. Oke ya. Jadi untuk ASTAR dia menggunakan dua fungsi heuristik dan Petcos, ya, dua nilai. Sehingga hasilnya lebih optimal dibandingkan satu nilai GBFS. Oke, saya kira itu review sebelumnya. Nah, hari ini berbeda ya. Kalau pertemuan 3 dan 4 masih 2, 3 dan 4 masih ada kemiripan. Masih ada satu materi ya. Nah, di pertemuan 5 ini
kita langsung buka lembaran baru, buka materi baru ya. Kita akan bicara tentang logik di pertemuan ke 4 dan 5 itu bicara tentang logik. Nah, untuk pertemuan 6 kalau di RPS kan kita bahas logika fuzzy, tapi nanti nggak tahu nih apa mau diganti apa enggak, nantilah ya. Oke, masuk ke pengantar logika. Apa itu logika? Kayaknya masih ada yang ngeresep. Kita lanjut ya. Jadi logika itu aturan ya, aturan yang dapat diterima untuk membuat pernyataan yang tepat ya. Jadi kalau pernyataannya sesuai ya, sesuai dengan nalar, rasio, dan dapat diterima. Maksudnya dapat diterima itu kan dia berdasarkan rasio ya, nalar, bahwa masuk akal. Kalau orang-orang kan biasanya menyebutkan masuk akal. Masuk akal itu kan berarti sesuai logika, logik ya. Aturan yang dapat diterima untuk membuat pernyataan yang tepat. Jadi nggak salah logika. Kadang-kadang orang salah logika. Nah, contoh penerapan logika pada bidang ilmu komputer bisa dilihat di pemrograman. Ketika kalian belajar kondisional itu mesti menggunakan logika ya, atau operator-operator logik, and, or, not. Terus di basis data, ketika kalian melakukan query ya, basis data. Jadi ketika melakukan query itu logika sebenarnya. Select ini, from ini, where ini. Jadi logika tapi sudah dibentuk menjadi bahasa query dan SQL kan. Structure query language. Bahasa query yang terstruktur. Ya lebih dipersempit lagi nanti. Terus di bidang kecerdasan buatan, logik ini dipakai untuk representasi dan inferensi. Jadi di samping untuk representasi nanti bisa juga untuk inferensi, karena memang ya ada, jadi ada toolsnya ya. Jadi logika itu juga punya mekanisme untuk melakukan inferensi atau menarik kesimpulan dari berbagai macam argumen logis nanti ya. Oke, terus ada logika sirkuit logik. Nah, ini biasanya orang ini nih, ya orang SK nih, anak-anak SK yang main sirkuit gate itu ya, gate A, B dan lain-lain. Oke, jadi untuk di sini kita di teknik informatika, fungsi logika itu nanti digunakan untuk representasi pengetahuan, dan yang kedua untuk membantu ekstraksi informasi atau inferensi. Jadi manusia itu kan bahasa alamiah, language, natural language. Jadi tentu komputer akan sulit memahami bahasa alami kalau langsung gitu. Makanya butuh diterjemahkan atau disajikan ulang atau representasi namanya. Jadi representasikan ulang sehingga komputer bisa memahami. Ya tentunya banyak sekali keterbatasan ya. Jadi ketika pengetahuan itu dikonvert atau direpresentasikan dalam bentuk logik, itu tentu banyak keterbatasan. Makanya sampai sekarang kita ya kesulitan. Jadi untuk sekarang ini yang paling banyak dipakai itu ya machine learning. Machine learning itu dia bukan menggunakan knowledge base, jadi bukan berbasis pengetahuan dia itu kalau machine learning. Jadi berbeda nanti. Ya, bisa juga. Jadi bisa dikategorikan dengan sistem cerdas juga karena dia belajar. Kan kemarin ada learning model, ada knowledge based model ya. Jadi ada AI itu bisa dibuat berdasarkan knowledge base, bisa juga berdasarkan dengan model statistik. Statistik itu menggunakan model-model macam pelatihan, training ya. Jadi nanti data
Sebenarnya kalau machine learning itu bukan knowledge base dia. Ya. Jadi dia itu berdasarkan prediksi data, ya. Generalisasi. Jadi dari sekian banyak itu terus dipelajari polanya, dibuat generalisasi gitu. Makanya di machine learning itu tidak akan pernah bisa 100% akurasinya. Karena dia banyak sekali bias. Nah, kalau ini, kalau menggunakan logik, itu bisa akurat. Bisa akurat. Karena dia strict. Tapi kelemahannya itu keterbatasan dalam merepresentasikan pengetahuan. Jadi untuk kasus-kasus yang butuh adaptasi, nah ini agak kesulitan kalau menggunakan rule base ya, logika. Jadi nanti ada keunggulan dan kekurangan lah, tergantung dari domain. Oke. Pernyataan logika. Jadi ada 4 secara umum. Ada proposition, benar dan salah. Ya. Jadi pernyataan yang bernilai benar atau salah. Gitu. Ada juga paradoks. Paradoks itu tidak bernilai, tentangan. Gitu. Tapi di sini dia dianggap tidak bernilai paradoks itu, karena ya kita tidak bisa cenderung ke salah satu nilai. Ya, paradoks, tentangan. Nah, ada kontradiksi. Jadi paradoks dan kontradiksi ini agak beda ya. Jadi kalau paradoks itu tidak bernilai, kalau kontradiksi ini selalu salah, ada nilainya tapi selalu salah. Ya. Itu bedanya. Nanti kita lihat contohnya. Ada satu lagi tautologi, selalu benar. Tautologi ini selalu benar. Tautologi ini sering dipakai untuk pembuktian logika, pembuktian argumen, validitas. Ya. Terus 4 operator dasar logika, ada not, and, or, dan kondisional. Saya kira udah paham kalian ya. Ini ya kelewatan kalau nggak paham ini. Seringlah dipakai di pemrograman, sering ya. Not, and, or, and kondisional. Pernyataan-pernyataan, jadi ada 4 pernyataan ya. Terus pernyataan-pernyataan tersebut dapat membentuk argumen. Jadi nanti harus dibedakan, ada pernyataan, ada argumen. Ini pernyataan ya. Pernyataan. Nah, ini argumen nanti. Ya. Nah, dari argumen ini nanti bisa diuji apakah dia valid atau tidak. Gitu ya. Oke, yang pertama pernyataan proposition. Jadi proposisi itu adalah pernyataan yang benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi salah satu saja yang dipilih. Ada benar atau salah. Ya. Nah, nanti ini, makanya di sini kan proposition logic. Ya, materi kita kan proposition logic. Jadi kita belajar ini sebenarnya. Jadi bagaimana kita membuat atau membentuk pernyataan proposisi nanti ya. Setelah pernyataan proposisi terus nanti dilanjutkan dengan argumen, membentuk argumen. Setelah itu nanti baru kita belajar memvalidasi argumen. Nah, ini contoh proposisi. Jadi 1 tambah 1 2. Oke, ini kan logis ya, benar. Bernilai benar. Ya. Pernyataan yang bernilai benar. 1 tambah 1 lebih besar dari 3. Nah, ini pernyataan yang bernilai salah. Contoh lagi, Indralaya ibu kota Sumatera Selatan. Ini pernyataan proposisi juga, tapi nilainya salah. Nah, bagaimana contohnya bukan proposisi? Nah, ini contohnya 1 tambah 1 lebih besar dari X. X ini apa gitu? Ya, jadi X ini kan variabel, nggak bisa dijadikan pernyataan. Jadi proposisi itu harus tegas ya. Tegas dalam artian ya harus jelas gitu. Tidak seperti ini kan masih abu-abu. Atau ini misalnya, tolong buka pintu. Ini kan bukan pernyataan, tapi kalimat perintah. Tidak ada nilai benar salahnya di sini. Atau ini nih, Palembang ibu kota Sumatera Selatan. Ada pertanyaan nggak ada nilai benar dan salah kan. Jadi gampangnya dia punya nilai benar dan salah, itu aja ya. Kita nggak susah lah memahami ini. Itu proposisi, pernyataan yang benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi pilih salah satu saja. Terus next, paradoks.
Nah, paradok adalah sebuah pernyataan yang tidak bisa diberikan nilai kebenaran. Ini nggak ada, jadi nggak bisa diberikan nilai kebenarannya, nilai benar dan salahnya. Nah, ini meskipun paradoks sebuah pernyataan, tapi tidak bisa dijadikan proposisi ya, karena tidak ada nilai tadi. Contohnya apa? Nah, contohnya ini, pernyataan ini salah. Jadi pernyataan ini salah ini paradoks. Ketika dia menulis pernyataan ini salah, kalau dia benar, tapi nilainya salah, kan? Dia menyatakan ini salah. Kalau dia salah, argumen statement ini benar, bahwa dia jujur. Terus contohnya kayak gini lagi. Saya tidak menulis status, misalnya di Facebook kasusnya ya. Saya tidak menulis status. Dia mengatakan tidak menulis status, benar. Ya. Tapi ternyata dia menulis status. Saat ini saya salah. Jadi antara salah dan benar itu campur ya, paradoks itu. Makanya dianggap tidak ada nilai kebenaran. Atau contoh lagi misalkan, nah ini kasus Pinocchio nih. Ada yang kenal sama Pinocchio ya? Dia kalau berbohong, Pinocchio itu hidungnya memanjang kan. Nah, terus dia buat statement, buat pernyataan, hidungku akan memanjang. Ya posisi dia itu posisi pendek ya. Posisi Pinocchio itu posisinya pendek. Nah misalnya gini. Ini Pinocchio. Pada saat dia ngomong hidungku akan memanjang, posisinya pendek. Statementnya benar. Ya. Tapi realitanya salah. Ketika hidungnya manjang, statementnya salah, ya kan? Tidak sesuai dengan statement ini, kondisinya ini. Jadi antara nilai benar dan salah itu samar ya, atau campur. Jadi antara yang dia katakan dengan keadaan yang sebenarnya, atau sebaliknya, dengan keadaan sebenarnya dengan yang dia katakan. Nah, itu makanya dikatakan paradoks. Ya. Paradoks. Oke, ini nggak kepake nih, tapi penting untuk dipahami, diketahui. Oke, next simbol logika. Nah ini nanti ada simbol-simbol logika. Ini simbol ini kan representasi dari operator sebenarnya ya, kayak not, and, or. Ya, simbol-simbol tersebut mempunyai nilai yang sama dengan pernyataan. Oke. Contohnya misalnya ini, jika terdapat proposisi berikut 1 tambah 1 lebih besar dari 5 yang disimbolkan dengan P. 1 tambah 1 itu false ya. 1 tambah 1 lebih besar 5 itu false, maka nilai P juga false. Jadi ya simbol, namanya simbol perwakilan ya, perwakilan dari pernyataan. Nah, terus selain pernyataan ada juga operator logik ya, menggunakan simbol juga nanti, yang mewakili kata-kata not, and, dan or. Nah, simbolnya seperti ini. Saya kira familiar nih, sudah familiar. Oke, ada kalau not itu bisa seperti ini, ada yang seperti ini, banyak jenis-jenisnya. Oke, next. Nah, berikutnya pernyataan kontradiksi dan tautologi yang tadi ya. Jadi kalau kontradiksi itu adalah sebuah pernyataan yang selalu salah. Contohnya, kuliah ini mudah dan kuliah ini tidak mudah. Ya. Jadi untuk kasus ini misalnya ini P dan tidak P, sama false. Ya. Kuliah ini mudah dan kuliah ini tidak mudah. Jadi nilainya salah, kontradiksi. Kenapa? Karena kalau ini true, ini false, ya. Operator and, dan, kalau dan itu kan true false, jadi false kan. Nah, atau sebaliknya, misalnya ini true, ini false. Nah, ini juga kan false. Nah ini agak beda dengan apa tadi sebelumnya, dengan paradoks tadi ya. Kalau paradoks itu dia tidak bernilai memang. Jadi dari dalam satu statement, dalam satu pernyataan ya, itu nilainya jadi satu. Itu bedanya dengan paradoks ya, kontradiksi dan paradoks. Ini agak-agak mirip.
Tapi kalau kontradiksi enggak, jadi dia punya nilai tunggal. Tapi ketika digabungkan, dia akan selalu salah. Nah, itu yang membedakan ya. Mungkin itu yang perlu dicatat. Ya kalau paradoks nggak akan kepake di logik nanti kan, itu nggak akan kepake di apa. Tapi kasus paradoks tuh banyak sekali. Nanti kita lihat contohnya ya. Kasus paradoks tuh banyak. Walaupun nggak kepake untuk representasi pengetahuan. Terus berikutnya tautologi adalah sebuah pernyataan yang selalu benar. Nah ini sering dipakai untuk jokes. Ya. Jika kepala saya menang, jika ekor kamu kalah. Nah ini kan semuanya true, ya nggak? Jika saya menang, jika kepala saya menang, ya true. Nah jika ekor kamu kalah, ini sama aja dengan kepala. Nanti kita akan belajar tentang kesetaraan logik ya, logika equivalence. Nah sama kayak gitu. Ya. Jadi ini bisa pakai operator atau. Ya. Kalau operator kontradiksi dan, kalau ini atau. Ya. Sama aja ini atau. Jadi misalnya kalau atau itu kan selalunya benar. Ini benar, ini kepala saya menang, gak menang, atau ekor kamu kalah ya, ini true, sama kayak gitu ya. Nah kalau untuk tautologi ini biasanya dipakai untuk validasi nanti, validasi kebenaran. Oke, next operator logika. Ini bisa dipahami, sudah pernah belajar lah. Oke, tabel kebenaran mungkin. Jadi operator ini berfungsi untuk menegasikan atau menolak suatu pernyataan. Contohnya gini, Jakarta ibu kota Indonesia, maka negasinya Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Tapi misalkan ada contoh seperti ini, matahari mengelilingi bumi, matahari mengelilingi bumi. Terus apakah bisa negasinya bumi mengelilingi matahari? Nggak bisa, ya, nggak bisa, karena itu udah beda statement. Nanti ada ada formula khusus untuk membuat statement seperti itu ya. Jadi namanya negasi itu tidak, bukan, seperti itu dari statement awal ya. Jadi langsung biasanya yang langsung dikasih kata-kata negasi, seperti not, bukan, tidak, dan lain-lain. Ini contohnya, ini tabel kebenaran. Kalau true dia jadi false, kalau false jadi true. Oke, nah, nanti kita banyak pakai tabel kebenaran. Terus konjungsi, operator and. Ya. Operator ini berfungsi untuk menggabungkan dua pernyataan. Jadi ada dua pernyataan kita gabungkan menggunakan kata and atau dan, bahasa Indonesia dan. Nilai proposisi akan true atau nilai pernyataan akan true jika kedua pernyataan true. Saya calon programmer, saya belajar pemrograman. Kalau digabung, saya calon programmer dan saya belajar pemrograman. Ini nilainya true. Kalau salah satu saja false, maka nilainya false. Ya. Saya calon programmer, saya tidak belajar pemrograman, maka nilainya false. Ya. Ini tabel kebenarannya. Jadi kalau nilainya true, ini true, maka true. Gampang. Sisanya false. Itu aja. Kalau n true, sisanya false. Ya. Nah, kebalikannya or. Kalau or nih ada dua. Jadi or itu ada dua ya. Ada or inklusif, ada or eksklusif. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu ada SOR, ada OR, ada SOR, XOR. Ada OR biasa, ada XOR. OR biasa nih inklusif, XOR nih eksklusif, dari kata X-nya nih, eksklusif OR. Beda. Bedanya di mana? Tabel kebenarannya juga beda, ya, nggak sama. Nah, kalau OR biasa ini dia bisa dilakukan bersamaan ya. Eventnya, kejadiannya itu bisa kita lakukan bersamaan ya. Contoh gini,
saya sedang makan atau saya sedang minum. Nah, kita bisa melakukan pekerjaan makan dan minum bersamaan. Walaupun di sini kasusnya kita pilih salah satu. Jadi kejadian makan minum itu bisa kita lakukan secara bersamaan itu. Nah, ini namanya inclusive or. Nah, kalau kasusnya seperti ini, nah, tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kalau dia false, nilainya false. Selain itu nilainya true. Kebalikan dengan yang n tadi ya. Jadi untuk inclusive or itu kebalikan dari n. Kalau n true, kalau false kalau or false, else true, yang lain true ya. Tuh. Nah, kalau exclusive or beda ya. Jadi seluruhnya false kecuali ini. Jadi kalau pernyataannya benar, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka nilainya benar. Ini aja yang beda ya. TF gampang ingatnya. Jadi kalau TF berarti F. Kalau TF berarti ini bukan, salah. Untuk implikasi ya, saya lupa. Jadi kalau untuk SOR gampang. Jadi kalau TTT true maka false. Kalau false maka false. Contohnya gini. Untuk exclusive or ini menggabungkan dua pernyataan menggunakan kata or yang tidak bisa dalam suatu waktu. Ya, contohnya pintu itu tertutup, pintu itu terbuka. Ya. Nah, pintu itu nggak mungkin dalam satu waktu ya, nggak mungkin ya, dia bertentangan kan, kontradiksi nanti kan. Jadi nggak mungkin dia terbuka sekaligus tertutup. Nah, kalau ada kasus yang seperti ini, nah itu kita menggunakan kasus exclusive or. Untuk kasus untuk tabel kebenaran XOR itu menggunakan ini ya. Kalau dia true, false. Ini maksudnya apa? False karena nggak mungkin. Jadi pintu itu tertutup atau pintu itu terbuka. Ya, jadi kalau benar semua ya false kan, nggak logis ya. Salah nilainya ya. Nggak mungkin maksudnya itu. Ini nggak mungkin pintu tertutup atau pintu itu terbuka. Atau sebaliknya, pintu itu tidak tertutup atau pintu itu tidak terbuka, itu juga nggak logis. Nah, kalau salah satunya yang dipilih baru logis ya, benar nilainya. Tuh. Kalau yang sebelumnya jelas ya. Kalau saya sedang makan, true. Saya sedang minum, false, maka ya salah satu yang dipilih. Jadi untuk or inclusive itu choice, pilihan ya. Jadi kalau salah satu dipilih itu benar. Kalau dua-duanya nggak dipilih berarti salah. Ya. Oke. Nah ini agak mirip dengan paradok. Ya. Apa bedanya dengan paradok? Karena kontradiksi tadi ya, untuk yang exclusive or ya. Jadi agak kontradiksi, tadi sudah saya jelaskan ya, ternyata beda ya. Kalau ini kan kontradiksi ya. Jadi ada satu true, ada satu false. Nah, tapi ini dalam pernyataan bahwa dia apa namanya itu ini kan pernyataan majemuk ya. Jadi ada lebih dari satu pernyataan majemuk itu. Kalau paradok itu nilai benar dan salahnya dalam satu pernyataan. Ya. Kalau untuk kasus ini kontradiksi maupun XOR nilainya beda, tidak dalam satu pernyataan. Setiap pernyataan itu ada nilai, tapi ketika dia digabungkan atau digabungkan nanti akan memberikan nilai yang kontradiktif ya. Berlawan, bertentangan. Oke, next. Nah, ini implikasi. Saya kira gampang, and or not tadi ya. Sekarang operator kondisional, implikasi atau kondisional istilahnya. Sering kalian pakai di pemrograman if then ya. Tapi beda. Kalau di pemrograman kan kita cuma punya if then, else. Jadi kalau di pemrograman kita cuma punya dua kondisi ya. If true, then apa gitu kan. Jika dia benar maka dieksekusi ya.
Berarti kalau dia benar eksekusi, kalau dia salah false, maka tidak dieksekusi. Kan cuma itu aja ya. Makanya di sini agak beda ya, jangan salah ya. Kalau kita lihat tabel kebenarannya untuk implikasi, dia akan benar semua kecuali pada saat TF ya, true false. Jadi kalau ada pernyataan true, pernyataan pertama true, pernyataan kedua false, maka nilainya false. Nah, ini ya. Contoh nih. Misal jadi saya kira ini udah paham ya, ini simbolnya. Jadi misalkan ada P key, P implikasi key, artinya jika P maka key ya. Artinya P jika saya makan maka key maka saya kenyang. P jika saya belajar maka key saya berilmu. Jadi kalau jika saya makan benar, maka saya kenyang benar, maka true ya. Nah, jika saya belajar benar, maka saya tidak berilmu, maka false ya, karena dia salah. Misalnya ini kita anggap salah nilainya kan, maka saya tidak belajar, maka nilainya false ya. Nah, bagaimana dengan yang sisanya, yang kedua ini? Ini kenapa kok bisa true? Nah, kalau di buku itu disebutkan bahwa ini default true ya. Default true. Kenapa default true? Karena ini ada istilahnya itu kondisi cukup dan perlu ya. Bahwa untuk P ya. Jadi untuk P dia membutuhkan key ya, necessary. Jadi untuk P dia membutuhkan key untuk bentuk logik ya. Nah, sedangkan untuk key dia cukup membutuhkan P. Jadi ada cukup, ada perlu, beda ya antara cukup dan perlu. Kalau perlu ini kan wajib, kalau cukup itu nggak mesti, jadi nggak mesti Jadi tanpa P, Q tetap bisa dianggap ada nilainya. Tapi P tanpa Q dia nggak akan bisa, makanya ini kan harus ada nilai. Yang ini ada nilainya, bisa kita pakai di bahasa pemrograman ya. Jadi kalau true atau false ya. Jadi jika ini maka ini ya. Karena posisi P itu kan asumsinya harus true terus ya kan? Nah, tergantung dari key-nya nanti, apakah key-nya false atau enggak gitu. Jadi kalau P true, Q true, maka hasilnya true. Sebaliknya kalau P true, Q false, maka hasilnya false. Sedangkan untuk ini nggak perlu. Jadi asumsinya ini dianggap udah benar. Ya. Istilahnya default true kalau di buku itu disebutkan default true. Ya, ini aturannya seperti itu ya, aturan logikanya. Jadi sementara asumsikan saja bahwa untuk tabel kebenaran operator kondisional itu seperti ini. Jadi kalau P-nya true, Q-nya false, maka nilainya false. Yang lain true. Agak mulai ini nih, belajar logikanya. Oke, lanjut. Ada lagi operator only if, jika hanya. Ini syarat, operator bersyarat. Tetap kita menggunakan kondisional tapi ada syarat. Ini ada teorema P only if Q sama dengan tidak Q implikasi tidak P, itu sama saja dengan P implikasi Q. Nah, ini gimana? Jadi dari sini sama dengan ini sama dengan ini. Hasilnya sama. Contoh, P only if Q, Andi membayar pajak jika hanya pendapatannya di atas 5 juta. Oke, ini only if ya, jika hanya ada pernyataan bersyaratnya. Terus kita ubah menjadi, kita negasikan Q dan P nya. Negasi Q, pendapatan Andi di bawah 5 juta.
dia tidak perlu bayar pajak ya. Jadi ini negasinya tidak, ini negasinya di bawah ya. Ini kan di atas, ini membayar ya. Membayarkan positif. Terus kita ubah jadi P implikasi Q. Andi membayar pajak, pendapatan Andi di atas 5 juta gitu. Jadi Andi membayar pajak, pendapatannya di atas 5 juta. Ini semua sama aja, sama aja. Jadi ini menunjukkan bahwa ini sama dengan ini, bahwa ini sama dengan ini. Makanya di logika itu nanti banyak sekali teorema, kaidah gitu ya. Apalagi nanti ketika sudah bicara tentang pembuktian ya, nanti banyak banget ini rumus-rumus logikanya ya, rumus-rumus teorema logikanya. Oke, terus ada lagi operator if only if bikondisional ya, sama aja, ini dipakai untuk pembuktian. Jadi simbolnya seperti ini, terus dia kebalikan. Jadi misalkan ada P kondisional Q, itu artinya sama saja dengan ini. P implikasi Q dan Q implikasi P ya. Contohnya jika saya makan maka kenyang, dan jika kenyang maka saya telah makan. Nah, sebetulnya seperti itu. Nah, ini tabel kebenaran untuk diimplikasi ya. Ini berarti FF kebalikan dari apa tadi? Kebalikan dari SOR ya. Negasi dari SOR. Kalau SOR tadi apa? FTT F. Kalau ini T FFT ya. Oke. Terus nah ini lagi kondisi cukup dan perlu ya. Kata cukup, sufficient, dan perlu, necessary, seperti memiliki arti yang sama tapi di logika memiliki arti yang khusus atau berbeda. Jadi misalkan ini P implikasi Q, P merupakan kondisi yang cukup untuk Q, sedangkan Q adalah kondisi yang perlu untuk P. Jadi Q itu wajib, sedangkan untuk P ya cuma apa ya, tidak menjadi syarat wajib untuk Q ya. Lihat tadi ya di kasus default true tadi. Oke, selanjutnya kesetaraan logika. Jadi kesetaraan logika itu itulah yang buat pusing logika itu, dia bisa banyak macam bentuk gitu. Jadi kita bisa banyak macam bentuk tapi dia punya makna yang sama. Contohnya misalnya hukum De Morgan, ini sering dipakai di apa, di sirkuit sirkuit ya, jaringan logika sirkuit tadi untuk gate apa namanya itu, arus listrik ya, hukum De Morgan. Terus hukum komutatif, jadi misalkan ini ternyata sama dengan ini ternyata sama dengan ini. Nah, banyak jenis yang lainnya nanti. Untuk yang kompleks pun ada nanti. Kadang kelihatan kompleks, setelah diurai ternyata oh sederhana semua itu ini gitu. Nah, ada lagi aksioma kontradiksi dan tautologi. Nah ini ya. Jadi misalkan true, false, ini sama aja kan? Tidak true itu sama dengan false, tidak false itu sama dengan true, ya enggak? Tidak true sama dengan kontradiksi, sama dengan false. Ya. Sorry, tidak tautologi, ini tautologi ya, sorry. Tidak tautologi itu sama dengan kontradiksi, nilainya false. Tidak kontradiksi sama dengan tautologi, nilainya true. Ini sama aja, kebalikan. Nanti banyak. Ketika kita belajar apa teorema ya, nanti pas kita masuk ke argumen itu nanti banyak contoh apa namanya itu, contoh kesetaraan logika ini ya. Dan ini bisa digunakan untuk pembuktian logis ya, dari suatu argumen. Nah, ada lagi nih selain ini, masih ada ternyata ada negasi ganda misalnya kan. Nah ini sama aja nilainya kan, sama kayak perkalian kan, min 2 dikali
min 2 sama dengan 4. Kenapa nggak min? Karena ini habis gitu kan, dihilangkan ya. Ini memang unsurnya dari matematik juga kebanyakan logika itu ya. Ini contoh negasi ganda. Ada lagi idempoten. Idempoten ini ya apapun apa ya, sama kayak identitas ya idempoten. Jadi apapun operatornya, kalau pernyataannya sama itu tetap ya sama. Saya makan dan saya makan ya, nilainya selalu true ya, saya makan. Jadi satu pernyataan di duplikasi nanti hasilnya satu pernyataan. Ada absorpsi juga. Nah ini contohnya ya. Jadi misalnya P atau P dan Q sama dengan P. Nah, ini penyederhanaan ini ya. Mungkin kelihatan nanti argumennya seperti ini. Ada statement ini atau statement ini dan ini, ternyata sama aja gitu. Itu fungsi dari kesetaraan logika. Jadi kita bisa mereduksi rentetan ya, sequence itu kan banyak argumen, misalnya ada 10 argumen. Dan kesetaraan logika nanti kita bisa reduksi ya, sehingga mudah dipahami. Jadi ada dua cara untuk nanti pembuktian logika itu. Yang pertama melalui tabel kebenaran, yang kedua menggunakan kesetaraan logika. Ya kelebihan kalau tabel kebenaran tuh cocok untuk argumen yang dikit ya. Yang contoh-contoh kita ini bisalah untuk tabel kebenaran. Jadi nanti ada contohnya. Nah, tapi untuk yang argumen yang banyak nanti ya, itu kadang susah kalau kita pakai tabel kebenaran. Nah, untuk contoh ini kan kita cuma contoh misalnya ini ya, kita cuma punya 2 variabel nih kan. Kita punya 2 variabel P dan Q. Nah, bagaimana kalau 3 variabel tambah R misalnya? Nanti akan tambah lagi ya. P dan Q ini aja kan berapa? 2 pangkat 2. Enggak. Nanti kalau ada 3 variabel 2 pangkat 3, 2 pangkat N berarti ya, 2 pangkat N. Nah, kalau variabelnya banyak, ada 10, baru 2 pangkat 10, baru pakai tabel kebenaran. Nah, paling mudah tuh pakai kesetaraan logika. Tapi masalahnya kesetaraan logika ini kita harus benar-benar paham, hafal, dan tahu cara kerja dari masing-masing teorema. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini contoh hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini menyatakan bahwa jika ada P dan Q dinegasikan, itu sama saja atau setara dengan tidak P atau tidak Q. Atau sebaliknya, ini kepake di dunia ini ya, di dunia elektro. Saya nggak terlalu paham gimana operasi sirkuitnya jadi itu bisa dipakai untuk gate apalah itu. Nah, kita lihat logiknya aja lah. Nah, yang kedua, P atau Q terus dinegasikan itu sama dengan tidak P dan tidak Q. Yang beda cuma ini aja kan, cuma operator dan ataunya saja. Kalau ini ada dan, ini ada atau, terus ini ada negasi ya. Negasinya. Kalau ini atau, dia dan. Nah, bagaimana membuktikannya? Membuktikannya bisa menggunakan tabel kebenaran. Ini bukan memvalidasi maksudnya itu. Membuktikan bahwa ini sama, nanti beda. Jadi antara membuktikan kesetaraan logika dengan memvalidasi atau memvaliditas logika itu berbeda nanti ya. Sekarang kita belajar menyetarakan dulu, apa benar gitulah. Apa benar pernyataan ini sama dengan pernyataan ini. Kita buktikan dengan tes dengan tabel kebenaran. Nah, saya kira ini udah pernah lah di SMA, udah belajar ini ya. Enggak susah. Ya, seperti ini buatnya. P ini kemungkinannya apa saja? True, false.
Jadi P dan Q kita bicara kemungkinan ya. Jadi kemungkinan itu ada kombinasi T, 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 F, T, F kan cuma ada 4 ya kombinasi dari P dan Q ini ya. Ini kalau ada R, ada 3 variabel nanti tambah lagi. Gitu. Terus nanti nilai ini kita negasikan, nilai P dan Q. T jadi F, T jadi F, gitu seterusnya ya. T jadi F. Ini saya warnai biar kelihatan kalian. Nah setelah kita negasikan baru kita cari ininya. Jadi ini kita preteli satu-satu ya persamaannya ini. P dan Q. P dan Q ini apa? P dan Q berarti P dan Q. Kalau dan tadi apa? True, true, true. Selain itu false. Udah gampang. Kalau dan ini kan true, 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 true. Selainnya false. Kalau atau kebalikan, false, false, false. Lainnya true. Nah, terus ini kita negasikan. Ya, ingat ini ada tutup kurung, buka kurung. Nanti kita bicara prioritas operator ya. Jadi kalau ada buka kurung ini berarti operasikan dulu, jalankan dulu yang di dalam kurung ya, baru yang di luar kurung. Ini kita negasikan aja. Misalnya P. Negasi P dan Q apa? Kalau true, false. Ya. False. Kalau false, true ya, itu negasi false, true, false, true. Ya, sebaliknya berarti kebalikan kan? Kebalikan dari sini, berarti false, 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 true. Gitu. Terus setelah itu, nah ini kan udah dapat nih, kita udah dapat ini dua-duanya nih kan, kita udah dapat ini, kita udah dapat nilai ini. Ya. Sekarang kita bandingkan, kita cari nilai ini dulu. Berarti ini nilainya tidak P atau tidak Q. Ya. Tidak P mana ini, tidak Q mana, diataukan. F atau F, F atau F, F, ya kan? Sisanya true, benar kan? Nah, begitu juga ini, tidak P dan tidak Q. F, 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 FT, F, TF, F, DT, T. Kebalikan aja nih. Nah, setelah dapat baru kita uji, kita lihat lagi, kita tes. Ini dan ini sama nggak nilainya? Ini P dan Q, negasi P dan Q. Ini ya. Ini saya tandai warna biru nih, hurufnya dengan ini. Sama nggak? Sama kan? Sama. F, F, T, 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 T. Berarti sama, terbukti. Nah kalau ini sama juga nggak? Sama juga. Dengan ini ya. F, 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 T, T. Berarti sama. Nanti banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini ya, kesetaraan logika ya, atau logical equivalence, kesetaraan logik. Ini contoh saja ya, hukum De Morgan ini contoh dari kesetaraan logika. Walaupun banyak contoh lainnya, ada komutatif. Ini bisa kalian buktikan gitu. Apakah benar P dan Q itu sama dengan P? Kayaknya ada yang salah. P dan Q, P atau Q ya. Sorry. P dan Q atau Q dan P rasanya. Oke. Nah, terus teorema konversi. Nah, ini sama. Ya, sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Jadi kita mengkonversi, istilahnya saja yang berbeda. Kalau tadi kan antar apa namanya itu, kali ini pakai biimplikasi. Contohnya misalnya gini. P implikasi Q itu sama dengan tidak P atau
Nah, nanti untuk membuktinya kan menggunakan hukum Morgan. Nah, selain ini banyak, ada yang berlawanan ya. Jadi misalkan P implikasi Q itu sama dengan Q implikasi P. Ini namanya berlawanan, converse ya. Atau kebalikan, inverse. P implikasi Q itu sama dengan tidak P implikasi tidak Q. Ini kebalikan namanya. Atau kontrapositif. P implikasi Q sama dengan Q implikasi P, sama aja. Nanti kita lihat ininya. Nanti saya cek lagi nih ya. Ini salah. P ini sama ya. Komutatif. Oke, lanjut ke ini, operator, urutan operator. Jadi urutan itu dari tinggi ke rendah. Ini urutan dari tinggi ke rendah. Yang pertama tuh parentesis ya, tutup kurung. Jadi kerjakan dulu yang di dalam tutup kurung, ya, buka kurung tutup kurung. Baru yang di luarnya. Setelah itu negasi. Nah, untuk operator and dan atau ini sama, setara, terserah. Boleh kerjakan ini dulu atau ini dulu. Baru nanti kerjakan implikasi, baru implikasi. Nah, contoh misalnya ini, apa nilainya jika diberikan P? Saya punya ini pernyataan majemuk ya, ini. Apa nilainya? True atau false ya? Jika P dan Q true dan R dan S false. Bisa kalian buat tabel kebenaran. Ini true atau false. Nanti bisa buat tabel kebenaran. Oke. Next, langsung ke inferensi logika. Nah, inferensi logika ini pertama kita bicara tentang argumen. Apa itu argumen? Tadi kita udah bicara pernyataan, ada pernyataan majemuk, ada operator logika, ada kesetaraan logika. Nah, sekarang kita masuk ke argumen. Apa itu argumen? Jadi argumen adalah rangkaian dari beberapa pernyataan. Jadi pernyataan yang dirangkai. Nah, dirangkai ini nanti ya tergantung konteks, bisa digabung, bisa pakai and, bisa pakai atau gitu ya. Tapi dia berantai. Dan ada kesimpulan ya di akhir. Pernyataan akhir disebut dengan kesimpulan. Jadi nanti ada premise, ada conclusion. Beda dengan yang tadi ya, dengan apa namanya, dengan pernyataan majemuk beda dia. Jadi kalau di sini ada pernyataan, terus nanti di akhirnya itu ada conclusion. Conclusion itu berdasarkan dari pernyataan sebelumnya. Oke, jadi argumen adalah rangkaian dari beberapa pernyataan. Pernyataan akhir disebut dengan kesimpulan. Semua pernyataan sebelumnya disebut dengan premis atau asumsi atau hipotesis. Nah, contohnya seperti ini. Ada premis 1, premis 2. Yang pernyataan terakhir itu disebut kesimpulan. Contohnya, jika saya belajar maka saya lulus ujian. Saya belajar, saya lulus ujian. Ini kesimpulannya ya. Nah, ini yang nanti akan sering dipakai. Nah, untuk kecerdasan buatan sendiri nanti lebih ke ini. Jadi kita nggak pakai proportional logic, tapi ke apa namanya itu first order logic ya, first order predicate logic. Tapi dasar untuk belajar first order predicate logic itu ya proportional logic gitu. Jadi sebelum belajar, nanti pertemuan berikutnya kita belajar first order logic itu, POL.
Nah, sebelum belajar POL mesti harus belajar proporsional dulu gitu. Karena dasarnya proporsional logic ini. Jadi ini masih masih teoritis ya, masih abstrak, belum bisa diimplementasikan nanti di bidang kecerdasan buatan. Kalau untuk contoh sederhana bisa aja sekedar if then gitu. Tapi kalau untuk membuat knowledge base dan untuk melakukan inferensi, ya nanti kita lebih gampang menggunakan FOL. Oke, ini argumen, terus validitas argumen. Nah, argumen itu harus divalidasi. Apa maksudnya validitas argumen ini? Kesimpulannya ini gitu ya. Apakah benar kesimpulannya ini? Itu maksudnya itu ya. Oke lah, ini kita punya premis nih, ada berapa premis gitu kan. Saya belajar, maka saya lulus. Saya belajar, maka saya lulus ujian. Apakah benar kesimpulannya? Jadi yang kita uji itu apa? Kesimpulannya. Jadi yang kita uji itu kesimpulannya. Ini beda dengan yang tadi, yang kesetaraan logik tadi. Kalau kesetaraan logik itu kita cuma pengen melihat apakah benar pernyataan ini sama dengan pernyataan ini. Ya, pernyataan sebelah kiri sama dengan pernyataan sebelah kanan. Itu untuk kesetaraan logik. Nah, kalau untuk validitas argumen, itu kesimpulannya yang kita uji apakah benar. Ya bisa sama-sama menggunakan tabel kebenaran, bisa juga. Jadi ada dua, nanti bisa menggunakan tabel kebenaran, bisa menggunakan teorema kesetaraan logik. Nah kalau kita menggunakan tabel kebenaran, ya, untuk contoh mungkin tabel kebenaran saja yang gampang. Nah, kalau menggunakan tabel kebenaran, kita menggunakan tautologi. Tautologi. Jadi argumen dikatakan valid, sah, jika dan hanya jika, ini ada syarat. Argumen dikatakan valid, sah, jika dan hanya jika argumen ini P1 dan seterusnya sampai Pn ini premis ya. Ini premis dan Q ini ada kesimpulan adalah tautologi. Jadi jika jika premis dan kesimpulan itu adalah tautologi. Ini contohnya. Validitas argumen bisa menggunakan tabel kebenaran dan melihat apakah kesimpulannya tautologi. Tautologi tadi apa? Semua nilainya benar semua ya, tautologi itu benar. Nah, kalau salah satu aja ini salah, false, maka dianggap tidak valid. Contoh. Misalnya kita ingin membuktikan yang ini. Misalnya kita punya premis 1, jika saya belajar maka saya lulus. Terus kita punya premis 2, P, saya belajar. Terus kita punya kesimpulan, saya lulus. Nah, P implikasi Q, P kesimpulan Q, ini namanya nanti teorema. Bisa jadi teorema ya. Ada teorema, kalau teorema kan udah positif, benar karena sudah diuji. Ini dinamakan argumen ya, argumen. Nanti bisa jadi teorema kalau dia sudah teruji. Kita nggak perlu uji lagi, udah bener lah gitu. Tinggal pakai aja nih. P implikasi Q, P implikasi Q and P. Nah, ini. Oke ya, jadi ada P. Oke, jadi ada P, PQ, terus P, Q, and P. PQ ini ya, pertama cari PQ-nya dulu ya. Pertama cari PQ-nya dulu. Ya enggak? Udah dapat PQ. Terus QNP, PQ udah dapat, Q-nya udah ada kan, P dan Q-nya udah ada. QNP, Q, P, N, Q. Ya ini pakai operator N asumsinya ya. Jadi untuk menggabungkan P dan Q itu kita menggunakan operator N. Ya. Kita cari P implikasi Q, terus yang ini, terus Q, P, Q ini sama aja ya, sama aja dengan
P, and Q. Nanti kita cari seperti tadi nilainya berapa. Oke. Nah terus ini ya, ini kan sama dengan ini. Diimplikasikan lagi dengan Q. Kan ini rumusnya ya. Ini kan kesimpulan, ini argumen ya. Berarti argumen ini kan seluruh ini premis dan kesimpulan ya. Gabung terus nanti diimplementasikan dengan Q. Nah ini yang dikatakan tautologi enggak ini kalau digabungkan ya. Jadi argumen ini terus diimplikasikan dengan kesimpulan dengan Q. Apakah nilainya tautologi? Kalau tautologi berarti valid argumennya ya. Oke, nah kalau contoh di sini valid ya kan? Kalau kita cari, ini ternyata tautologi dia valid. Tautologi. Jadi kalau ini yang dilihat ini aja, kalau ini benar, contohnya kan benar, asumsinya benar semua kan? Benar, 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 benar. Berarti valid. Ya. Pertama yang dilihat ininya valid, baru lihat apakah ini tautologi semuanya. Nah, kalau ini udah tautologi dan ini udah benar semua berarti benar. Oke, next. Nah, kalau tadi untuk validitas argumen, ada lagi fallacy logic ya, apa argumen yang keliru. Ya, contohnya. Tapi ini ya kelemahan dari logika propositional logic juga nih. Kekeliruan adalah kesalahan dalam penalaran yang menghasilkan argumen yang tidak valid. Contohnya ini tadi ada kesalahan berlawanan. Contohnya gini. Jika hari Minggu, maka tanggal merah. Ya. Tanggal merah. Hari ini tanggal merah, maka hari Minggu. Padahal tidak setiap tanggal merah itu hari Minggu. Kan ada hari libur. Ini salah satu kelemahan propositional logic ya. Banyak sekali kasus-kasus kesalahan logika yang terjadi. Makanya mesti nanti dirumuskan lagi, jadi nggak cukup menggunakan propositional logic, jadi kita menggunakan first order logic ya. Atau yang kedua, jika hujan maka saya tinggal di rumah, hari ini tidak hujan maka saya tidak tinggal di rumah. Ini kan kesalahan logika juga gitu. Oh nggak mestilah hujan nggak hujan kita bisa saja tinggal di rumah. Kesalahan kebalikan. Oke, terus nah ada lagi nih yang lucu lagi nih. Sebuah argumen mungkin salah ya, kalau kita validasi mungkin salah, tidak valid ya, tapi bisa memberikan kesimpulan yang benar. Ini contohnya, jika Jakarta kota besar maka Jakarta punya gedung bertingkat. Jakarta punya gedung bertingkat, Jakarta adalah kota besar. Kalau menggunakan ini tadi, rumusan ini tadi ya, dia salah, contoh error ya. Tapi ternyata kesimpulannya masih masuk akal, masih bisa diterima gitu. Masih bisa diterima. Ini kelemahan propositional logic. Jadi propositional logic itu teknik yang paling sederhana ya untuk memahami bagaimana caranya kita mengkonvert pengetahuan manusia menjadi bentuk aturan-aturan sehingga nanti bisa dipahami. Nanti turunan dari propositional logic banyak sekali nanti, nggak cuma first order logic. Ini contoh sederhana. Terus ada aturan inferensi. Nah ini contoh-contoh nanti ya. Ada teorema atau aturan inferensi. Ini ada contoh-contoh teorema yang sudah terbukti. Tinggal pakai aja, nggak perlu dibuktikan. Contoh bukan modul ini, modus. Ini salah sih. Ini modus. Misalnya ada P implikasi Q dan P, maka kesimpulannya Q. Ini namanya metode afirmasi. Ini nggak perlu dibuktikan lagi, ini udah benar.
Jadi kalau ada P, implikasi Q ada P, itu kesimpulannya mesti Q gitu ya. Atau ini modus tolen, jika P maka Q dan tidak Q, kesimpulannya mesti tidak P. Ini contoh-contoh teorem yang sudah ada ya. Sudah terbukti, kita tinggal pakai aja teorema ini. Misalnya ini ada P dan Q, maka kesimpulannya mesti Q, mesti P. Ini disebut particularizing. Ada particularizing, specializing, ada generalization, elimination, banyak nih. Oke, silakan baca-baca di internet juga banyak penjelasannya ya. Terus kita lihat silogisme hipotesis. Nah ini yang saya ambil salah satu aja ya untuk mengkaitkan dengan materi kita yang kemarin yang penyedot debu itu, yang mudah dipahami. Nah silogisme hipotesis ini contohnya seperti ini. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya P. Jika P maka R. Nah, ini kita kaitkan dengan contoh kita sebelumnya yang vakum kuliner ya, penyedot debu kemarin. Jika berdebu maka lakukan penyedotan. Berdebu ini P, penyedotan ini Q ya. Terus jika lakukan penyedotan Q, maka ruangan kotor. Kesimpulannya apa? Jika berdebu maka ruangan kotor. Nah, ini bisa kalian buktikan bahwa aturan ini valid. Sebenarnya nggak perlu dibuktikan ya, kalau memang ya ini udah valid, udah benar gitu. Tapi kalau pengen coba-coba ya boleh aja nanti kalian buat tabel kebenaran ya. Berarti nanti ini sudah ya, ada nih, ada di slide berikutnya, sorry saya lupa. Di slide berikutnya sudah ada nih, contoh untuk pembuktian ya. Nih, ini kan ada 3 variabel P, Q, R, berarti banyak, nambah lagi kan ininya nilai true false nya kan. Ini saya buat 1 0 aja biar nggak susah. Kalau true false nya agak bingung saya lihat. Nah, anggap saja 1 ini true, 0 ini false ya. Nah ini cara membuktikannya, berarti kita urai satu-satu. Jika P maka Q ini nilainya, jika Q maka R ini nilainya, jika P maka R ini nilainya. Ini argumen ya, sesuai dengan contoh yang tadi, ini argumen, terus diimplikasikan dengan kesimpulan. Tuh, jadi ini argumen, semuanya termasuk kesimpulan ya. Terus yang ini digabung ya argumennya, terus diimplikasikan dengan kesimpulan. Sorry, kayaknya ada yang keliru. Bentar. Jadi ini argumen ya, ini kesimpulan. Nanti argumen ini kan ada 2 pernyataan ya, P1 P2, jadi P1 dan P2, terus nanti implikasikan dengan kesimpulan. Contohnya seperti ini. Ini argumen yang berisi 2 pernyataan. Ini kesimpulannya, ya kan? Nah, terus ini dikonjungsi, digabungkan yang 2 ini ya. Yang 2 ini digabungkan. Terus nanti diimplikasikan dengan yang kesimpulan. Sorry ya. Nah, ini hasilnya. Ternyata setelah kita buktikan dia tautologi. Jadi nilainya 1 semua. Ya. Itu artinya pernyataan ini valid. Gitu. Oke. Ya, jadi itu untuk pertemuan kita hari ini.
Terus pengayaan materi, nah ini silakan latihan di rumah ya. Tunjukkan apakah argumen berikut ini sama. Ini sama saja ya, bisa tabel kebenaran. Sama kayak tadi lah. Silakan dioret-oret ya. Ini cuma melihat sama apa enggaknya. Nah, kalau ini buktikan bahwa argumen berikut valid dengan tabel kebenaran boleh. Ini ada berapa variabel nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya. Menarik untuk latihan di rumah saja. Bukan tugas, ya, tapi latihan. Oke. Nah, ini ada bonus. Bonus ya terkait logika ya. Tapi ini umum nih, bukan nggak terkait dengan apa ya. Ini logika umum ya. Saya dapat dari internet. Menarik. Seorang akan dihukum karena kesalahannya. Sebelum dihukum, ia diminta untuk mengucapkan satu kalimat. Nah, satu kalimat. Jika kalimat yang diucapkannya benar, maka ia akan dihukum gantung. Jika kalimat yang diucapkannya salah, maka ia akan dihukum listrik, maksudnya kan, di listrik lah. Apa yang harus dikatakannya supaya ia terbebas dari kedua hukuman tersebut? Ini kasusnya mirip dengan Pinocchio, paradok. Jadi kalian harus mencari kalimat paradok. Jadi satu kalimat ini harus kalimat paradok supaya kalian terbebas dari hukuman. Nah, silakan. Ya memang agak susah ya, agak cari nih kalimat seperti apa yang paradok. Ini kalimat paradok itu kan dia antara nilai true dan false itu dalam satu pernyataan. Dalam satu kalimat ya, dalam satu kalimat itu mengandung nilai benar dan salah gabung. Nah, tergantung dari apa case-nya gitu ya. Ketika dia benar dan dihukum gantung, ketika dia salah dia akan di listrik. Silakan dicari kalau mau main-main. Ada lagi nih, ini saya kira standar ya. Jadi ini pakai logika juga. Ini nggak perlu ditulis sebenarnya, tinggal kalian asah saja kepalanya ya. Gimana supaya bisa menyelesaikan ini. Jadi kira-kira 3 angka ini angka apa saja yang cocok untuk membuka kunci gembok ini ya. Ini pakai inferensi sebenarnya ini ya, pakai penalaran juga ya. Oke, next pertemuan selanjutnya kita akan bahas first order predikat logik. Oke, read down. Oke, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Ada diskusi silakan. Jangan lupa isi presensi di e-learning ya. Nanti untuk presensi Google Form saya sertakan setelah perkuliahan.